welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Sorenya Nanda tetap bekerja, mata bengkak masih menghiasi wajah. Lo kenapa Nan? Abis nangis? Tanya Gita yang memang kebetulan satu shift dengan Nanda. Nanda hanya tersenyum. Ye, kok cuma senyum-senyum kayak gitu? Jangan bikin gue penasaran deh. Gak ada apa-apa kok, Git. Lo tenang aja. Kalau ada apa-apa, lo wajib ngomong ya sama gue. Iya, tenang aja. Nanda tidak ingin menceritakan masalahnya pada siapapun. Ia malu. Banyak yang menunggu undangan pernikahannya dengan Adit. Tapi kenyataannya itu semua tidak akan pernah terjadi. Esoknya pukul 5 pagi ponsel Nanda berdering tanpa henti. Si empunya yang pulang larut malam masih nyaman bergulung di dalam selimut. Baru di panggilan ke-8 ia menerima panggilan itu. Ponselnya jatuh begitu saja sesaat setelah ia mendengar kalimat yang terlontar dari lawan bicaranya. Baru saja kemarin ia kehilangan pria yang paling dicintainya, pagi ini lagi-lagi ia harus mendapat kabar duka. Ibunya kecelakaan, tertabrak mobil saat akan pergi ke pasar. Nyawanya tak tertolong karena meninggal di tempat kejadian. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Nanda turun dari ranjang, bergegas ke kamar mandi siap-siap untuk pulang. Dalam perjalanan pulang menggunakan bis, air matanya terus mengalir. Kenapa takdir begitu kejam padanya? Kenapa semuanya harus terjadi bersamaan? Saudara-saudara Nanda berusaha untuk menghiburnya. Banyak yang menanyakan keberadaan Adit, tetapi Nanda hanya bisa menjawab kalau Adit tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Dalam kesendiriannya, Nanda hanya bisa menangis. Kamar di rumah orang tuanya menjadi saksi betapa dalam kesedihannya. Sanggupkah kakinya menopangnya saat ia benar-benar hanya hidup seorang diri? Sampai hari ke-7, saat Nanda akan kembali ke kota, masih saja ada yang menanyakan Adit. Lagi-lagi Nanda tak mampu bicara jujur, sampai mobil travel menjemputnya dan membawanya pergi. Di dalam kontrakan, tangisnya begitu nyaring. Namun lingkungan tempat tinggal Nanda merupakan lingkungan yang individualis. Tak ada yang peduli dengan suara tangis perempuan itu. Kilasan kenangan tentang ibunya dan Adit datang silih berganti. Dadanya kian terasa sesak. Pikirannya kacau. Dalam keadaan seperti ini, Nanda tak mampu berpikir jernih. Ia butuh pelampiasan. Apa saja. Akhirnya pukul 11 malam ia putuskan untuk keluar. Dia butuh hiburan. Kakinya membawanya ke sebuah klub malam. Berbekal KTP yang dibawanya, ia masuk ke tempat itu. Cahaya remang adalah hal pertama yang menyapa penglihatannya. Aroma alkohol juga sangat menyengat hidung. Dentum musik keras juga tak kalah berperan menyapa telinga wanita itu. Langkahnya meragu, tetapi rasa sakit yang sedang dirasakannya membuatnya enggan untuk berjalan mundur. Akhirnya satu gelas minuman beralkohol berhasil wanita itu antarkan ke kerongkongan. Cukup membuat pusing, tetapi beberapa saat kemudian ia mendapat kenyamanan. Malam itu menjadi awal Nanda berteman dengan dunia malam. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian wanita itu harus masuk rumah sakit karena pendarahan. Kenapa lo gak ngomong ke gue kalau lagi hamil, Nan? Kita menodong Nanda dengan berbagai pertanyaan begitu sahabatnya itu sadar. Gak penting juga kan? Lagi pula bayi itu udah gak ada. Gak ada yang perlu dipermasalahkan. Jawab Nanda enteng. Akibat pendarahan yang begitu banyak, Nanda memang mengalami keguguran. Kata dokter, janin lo berusia sekitar 12 minggu. Apa Adit, ayah dari janin yang lo kandung? Gak penting dibahas itu, Git. Tapi Adit harus tahu, Nan. Gue udah coba hubungin dia, tapi nomornya gak aktif. Gak perlu, kami udah putus sehari sebelum ibu gue meninggal. Apa? Dia nikahin cewek lain sebelum dia mutusin gue. Kita terkejut bukan main. Pasangan yang selama ini menjadi panutannya ternyata hubungannya sudah berakhir. Undangan pernikahan yang selama ini ia tunggu tidak akan pernah didapatkannya. Kenapa lo gak cerita ke gue, Nan? Buat apa? Gue sahabat lo bisa berbagi apapun sama gue, termasuk kesedihan lo. Thanks, Git. Makasih lo udah jadi sahabat gue.
Kedua sahabat itu saling memeluk. Sebisa mungkin Gita memberikan kekuatan, meskipun ia tahu sudah terlambat. Semakin hari Nanda makin rusak. Ia makin sering keluar malam. Bahkan tak jarang ia tidur bersama teman pria yang ia temui di klub malam. Sampai suatu malam, tanpa sengaja Adit yang sedang merayakan ulang tahun temannya melihat Nanda sedang asik berjoget sambil sesekali berciuman dengan pria yang sedang memeluknya. Dengan langkah lebar, Adit berjalan mendekat. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, ha?" teriak Adit sambil menarik tubuh Nanda dari pria yang sedang memeluknya. Seperti sudah mati rasa, Nanda hanya tersenyum. "Hai, kita bertemu lagi." Ia mengulurkan tangan, tetapi Adit justru menarik wanita itu keluar dari tempat bising itu. Begitu berada di tempat parkir, Adit menampar pipi Nanda. "Kenapa kamu seperti ini? Kenapa?" Tidak ada satu patah kata pun keluar dari bibir Nanda. Wanita itu justru mengambil sebatang rokok dan korek yang berada di dalam tasnya. Ia memang tidak menanggalkan tas saat berada di dalam klub itu. Dinyalakannya rokok itu. Sesekali ia embuskan asap ke wajah Adit. Pria itu pun tidak tinggal diam. Diambilnya rokok yang berada di sela jari Nanda dan segera dibuang dan dimatikan. "Biarkan gue bahagia, Dit. Gue gak pernah ngusik lo setelah lo ninggalin gue. Jadi gue minta lo juga jangan usik kehidupan gue. Tapi bukan dengan cara ini, Nan. Gue bahagianya cuma dengan cara ini." Air mata yang sedari tadi Nanda tahan akhirnya jatuh juga. "Tolong jangan ganggu gue lagi. Setelah ini, dimanapun lo lihat gue, jangan pernah tegur gue. Jangan pernah sapa gue. Anggap aja kita gak pernah kenal. Nan, please Dit. Gue gak pernah minta apapun dari lo. Cuma itu yang gue minta." Tidak mau mendengar apapun dari mulut Adit, Nanda memilih masuk kembali ke klub. Pertemuannya dengan Nanda membuat Adit terusik. Ia tak bisa melupakan wanita yang pernah ia sangat cintai itu. Setiap malam ia mengawasi Nanda. Kepada Leta, pria itu mengatakan harus lembur di kantor. Hatinya sakit saat melihat setiap malam Nanda membawa pria yang berbeda ke kontrakannya. Apalagi saat melihat Nanda selalu mencium pria-pria itu. Dan Adit sudah bisa menebak apa yang mereka lakukan di dalam kontrakan. Malam ini Adit tak melihat Nanda keluar dari kontrakan. Sepeda motornya juga terparkir rapi. Dengan tekadnya ia turun dari mobil dan segera mengetuk pintu berwarna putih itu. Begitu mendengar suara pintu diketuk, Nanda langsung berkata, "Sebentar." Tak lama pintu terbuka. "Ada apa, Dit?" tanya Nanda tanpa minat. "Boleh aku masuk?" Tanpa menjawab, Nanda menggeser tubuh. Tanda wanita itu mengizinkan tamu tak diundangnya masuk. Adit duduk di kursi yang dulu biasa ia duduki, sedangkan Nanda duduk di kursi satunya. "Ada apa malam-malam kesini? Kamu gak keluar?" "Gak usah basa-basi, Dit. Lo tahu gue ada di rumah, berarti gue gak keluar." "Syukurlah. Aku berharap malam selanjutnya kamu juga berada di rumah." Nanda tersenyum miring. "Lo nyuruh gue gak keluar malam, emangnya lo mau nemenin gue setiap malam? Kenapa gak milih salah satu dari mereka buat jadi suami kamu?" "Gue maunya lo. Kalau ada yang kayak lo, baru gue mau nikah." "Nan, please, pikirkan perasaan ibu kamu kalau tahu kelakuan putrinya seperti ini." Nanda tersenyum. Ia berdiri, kemudian berjalan ke arah Adit. Tanpa disangka wanita itu mendudukkan tubuhnya di atas pangkuan sang mantan kekasih. "Apa yang kamu lakuin, Nan? Aku udah nikah." "Gue kangen sama lo, temenin gue malam ini," bisik Nanda, penuh permohonan. Adit menurunkan nada dengan kasar. "Aku kesini untuk menyadarkan kamu, bukan untuk mengkhianati istriku. Hanya malam ini, setelah ini aku akan berubah." "Enggak, Nan." "Baiklah, kamu tahu di mana pintu berada." Tangan Adit meraih handle pintu. Kilasan masa lalu kebersamaannya bersama Nanda kembali terlintas. Sampai akhirnya ia membalik badan. "Apa kamu berjanji akan berubah menjadi Nanda yang dulu?" Dengan bersemangat Nanda mengangguk, kemudian memeluk tubuh tegap Adit yang merentangkan tangan. Tanda meminta Nanda untuk memeluknya. Mereka berciuman. Bagai nostalgia, Adit menggendong tubuh Nanda ke kamar. Saling mencubu dan akhirnya pria itu berhasil menelanjangi sang mantan kekasih. Mata Adit melebar.
saat melihat banyaknya semak di sekujur tubuh Nanda. Rasa marah, kesal, jijik bersampur jadi satu. Ingin rasanya ia menyudahi. Namun mengingat janji Nanda, Adit memilih untuk meneruskan apa yang sedang dilakukannya. Tidak ada gairah sedikit pun awalnya. Namun Nanda terus merayu. Sampai akhirnya mereka sama-sama berhasil mencapai klimaks. Nanda masih berada di atas tubuh telanjang Adit. Tubuh mereka masih menyatu. Turunlah, jujur, aku sangat jijik melihat tubuh kamu. Ucapan yang keluar dari bibir Adit cukup menusuk di telinga Nanda. Nanda yang masih lemas pun akhirnya turun dari tubuh Adit. Pria itu langsung turun dari ranjang dan segera mengenakan kembali pakaiannya. Berubahlah, jangan buat aku merasa meninggalkanmu. Adalah pilihan yang terbaik. Jangan buat aku semakin jijik saat melihatmu. Jangan buat aku menganggap kamu tak beda jauh dari seorang jalang. Aku harus pulang, istriku menungguku. Maaf, aku harus katakan, istriku adalah wanita terbaik di dunia. Selamat malam. Nanda tak mampu berkata-kata. Sampai suara mobil Adit terdengar menjauh pun ia masih dalam posisi yang sama. Duduk di tepi ranjang dengan kondisi tubuh tanpa selembar kain pun. Ucapan-ucapan Adit terus terngiang di telinga. Serendah itukah mantan kekasihnya menilainya? Apa dia tidak sadar jika perbuatannya lah yang membuat Nanda menjadi liar?